Tinggal di mana, Bu? Saya di Balikpapan, Pak Haji. Balikpapan. Oh iya. Bapak tinggal di mana, Pak? Assalamualaikum Pak Haji. Saya tinggal di Jakarta Timur Pak, Ciracas. Ciracas. Iya. Sehari-harinya apa, Pak? Saya udah pensiun. Pensiun, emang umurnya berapa? Pensiun 55. 55. Sekarang udah 65. Oh, udah 10 tahun. Jadi apa tuh kegiatannya selama pensiun 10 tahun? Nganggur Pak Haji. Nganggur. Iya. Nganggur tuh kayak gimana tuh? Nyapu, ngepel, Iya, mandiin istri, Iya. atau apa? Iya. Iya Pak Haji. Jadi ngurusin istri kemarin kan pensiun sakit jantung ya, mondar mandir ke rumah sakit. Bapak sakit jantung? Istri saya. Oh, istri. Iya. Terus Bapak tahu RDI dari mana? Saya dari YouTube Pak Haji. Ambilin uang, Den. Den ini mana? Assalamualaikum Oh, Pak Gong, Haji. ambilin duit, Gong. Narko. Ambilin duit, Gong. Berapa juta, Son? Lima juta ya. Sosis, kentang, terus itu roti bakar ya, sama minuman ya. Kasih 5 juta. Bapak tahu RDI dari mana? Saya dari ngeliat ke YouTube Pak Haji. Jadi pas lihat YouTube waktu itu ada kearifan lokal gitu. Kebetulan kok nyambung dengan saya dari kampung Pak Haji. Contohnya apa kearifan lokalnya, Pak? Gini, waktu itu saya pernah sakit, makan kekenyangan. Kata ibu saya, udah ambil centong katanya, dikerokin centong gitu. Iya, dicentongin. Akhirnya sembuh, jadi nggak mekah itu. Udah begah ya? Iya. Terus kedua itu waktu itu saya pernah digembokin gitu. Ya. Kalau pergi kemana-mana itu udah apa masuk ke tapeh itu, Ya. ditutup itu. Hidup. Boleh. Sekarang Bapak hajatnya apa? Gini Pak Haji, karena kita udah pensiun kita itu kan punya kontrakan. Kontrakannya itu yang kontrak itu bayar nggak setahun malah rusak. Begitu rusak kita kan perlu makan, hidupin istri gitu kan. Nah, pengen saya bisa 5 juta. punya uang. 5 juta. Ya udah, lu langsung belanja ya, Son. Nanti anak yatim langsung masakin ya. Kan nanti gua acara di atas malam Jumat pencerahan, anak yatim suruh karaokean di sini sambil lu siapin makanannya ya. Jadi hajat Bapak apa sekarang? Iya, saya pengennya kita punya uang untuk memperbaikin kos-kosan kontrakan itu sama untuk. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk sebelahnya nama. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Kamu makan mie ayam dulu, Gong. Saya beli mie ayam tadi 10 bungkus. Nama saya Sahrul Weni Pak Haji. Tinggal di mana? Tinggal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya ini dagang bubur ayam spesial. Dagang sambal bubur hijau. ayam? Iya. Ya. Gerobak atau mangkal atau keliling? Mangkal di gerobak depan rumah. Oh iya. Iya. Dagangnya Alhamdulillah. depan rumah? Iya. Ini alhamdulillah saya bisa sedekah lagi 2 juta lagi ketemu Pak Haji, alhamdulillah. Gitu. Saya sama istri saya. Kesini sama istrinya? Sama istri? Iya. Oh iya. Mm. Yanto? Yanto siapa ya? Hah? Kenapa? Kenapa? Minta kasbon? Oh. Duitnya nggak cukup kali. Besok aja bisa nggak? Duitnya nggak cukup.
Terus? Iya, saya sehari-hari dagang bubur. Kalau istri saya kalau sore dagang kue tradisional. Nah, Ya. saya datang dari kemarin, Pak Haji. Apa? Saya datang dari kemarin. Datang dari kemarin. Iya, bawa kue, maksudnya buat Pak Haji. Mana? Tapi udah keburu akhirnya disebar buat anak-anak yatim aja habis sisa kemarin. Oh Kemarin iya. Pak Haji nggak datang. Oh iya, saya sakit ya. Iya. Kemarin kontrol ke dokter. Iya. Iya. Yang pertama juga kemarin waktu itu privat bawa kue waktu itu jam 7 pagi saya bawa juga. Saya ketemu sama Eyang, ngobrol sama Eyang lama di sana. Katanya kuenya bawa ke Eyang dulu sana. Memang waktu itu masalahnya kuenya kue basah, suruh angetin. Nah, dua diangetin. Nah, terus begitu pencerahan naik dibawa ke atas. Saya sambung ngomong-ngomong, kayaknya keburu. Apanya yang privat dari Jogja pada masuk, kayaknya nggak keburu ngomong sama Pak Haji waktu itu saya. Iya. Nah, saya ini hajatnya masih yang lalu Pak Haji. Saya namanya dagang bubur di sini udah artinya saya di Jakarta kan udah lama memang dagangnya udah ganti-ganti memang sering ini juga dagang bubur belum begitu lama. Jadi dagang bubur aja. Sama saya ini dagangannya beda karena bubur ayamnya nggak pakai kuah spesial sambal hijau. Kalau yang lainnya banyakan kan pakai kuah kuning. Itu bubur ayam dari Cirebon, Tegal gitu banyakan gitu. Cirebon. Nah, banyakan. Cuman kan saya pakai di bandrol tuh di tulisannya 15.000 gitu. Mie ayam, ada bubur bubur ayam. ayamnya iya. 15.000 satu Satu porsi. porsi. Nah, jadi masih keok Haji kalau sama yang kiri kanannya itu. Bos, lo mesti yakin dulu. Saya jual susu kambing seliternya 100.000 dari tahun 2000 sampai sekarang 2025 masih 100.000 laku. Saya penjual susu kambing termahal di dunia. Wah, Ya kan tahun 2000 Iya. 100.000. Sampai sekarang 2025 masih 100.000. kalau saya selisihnya hanya berapa ribu aja padahal, tapi banyak kan orang pada takut sama 15.000-nya gitu. Bos, lo makan bubur ayam di depan BCA Kelapa Gading. Berapa seporsi? 16.000. Bisa. Ada yang itu. 16.000 kalau dibungkus berapa? 17.000. Nah. Itu kalau orang dagang, dia dagang itu antri 2 shift dari jam 6 pagi sampai jam 10, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam 2 shift. Saya juga maunya begitu Pak Haji, karena bubur saya itu beda. Sebenarnya yang makan saja nggak ada sisa, mesti habis padahal. Begitu sebenarnya. Yang Kenapa? makan. Karena di dagangan lo banyak setannya. Kalau gue lihat banyak setannya, sehingga orang mau datang males. Nanti gue kasih tahu caranya. Iya, Ngusir setan. iya Pak Haji. Yuk, Bapak, nama. Udah belum? Belum. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibrahim dari Ibrahim bukan dibakar. Hah? Nabi Kok masih hidup? Nabi Ibrahim itu Bapak. Hah? Nabi Ibrahim. yang Ini dibakar. siapa? Ini cuma namanya doang, ini bukan nabi. Saya dari Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibitung. Kesini yang kedua kali Pak Haji. Sehari-hari apa? Sehari-hari pengangguran itu Pak Haji. Udah berapa lama nganggur? Udah lama nganggur. Kesini sama siapa? Apa? Kesini sama siapa? Sama istri. Kok mau istri kawin sama pengangguran? Istri goblok. Aduh, jangan-jangan lo itu ya. Terus hajatnya apa? Hajatnya ke sini ingin ada pemasukan setiap harinya gitu Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Dikarenakan Hah? Hah? pengguna P3N di kampung ini Pak. Penghulu. Penghulu ya. Penghulu. Ya. Oh, jadi kalau Haji Marco nyari penghulu nggak usah jauh-jauh ya. Dia mau ngawinin ayam kalkun. Ayam kalkunnya mau dikawinin. Saya nikahkan ayam kalkun saya dengan ayam kalkun Pak Haji Dwi. Dengan mas kawin. Kluk, 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 kluk. Jadi pertanyaan apa Bapak?
Pan kata Pak Haji kalau umur di atas 50 Jangan kerja. Jangan kita yang nyari uang. Iya, duit uang yang nyari kita. gitu. Iya. Maunya gitu Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Iya. Oke, Ibu. Mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji. Saya hajatnya masih sama suami. Hajatnya sama tukang bubur. Suami sama Tukang sama bubur. saya kuehnya ya. Sebelumnya saya meminta maaf Pak Haji. Saya kesini udah 6 kali ini. Iya. Cuma yang kedua kali kesini saya udah minta air kencing anak yatim. Cuma nggak bilang sama Pak Haji. Nggak boleh, mesti bilang Iya, dulu. Makanya saya itu kesini mau minta maaf Pak Haji. Saya kan bilang sama ketua grup Mbak Prapti. Nah, saran Mbak Prapti suruh minta maaf sama Pak Haji. Saya Iya. minta maaf Pak Haji. Tidak ada maaf bagimu. Maafin dong Pak Haji. Hajat saya lemot soalnya. Iya. Rata-rata tamu RDI pada nyolong. Udah kapok Pak Nggak Haji. lapor. Nyolong. Nyolong air kencing aja nggak manjur, apalagi nyolong anak yatimnya ya. Pasti nggak manjur lah. Terus? Maafin ya Pak Haji ya. Tidak ada maaf bagimu. Maafin dong Pak Haji. Nenen dulu baru dimaafin. Coba nenenin suami. Dari rumah Pak Haji. Nah, di sini. Berani gak nenenin suami di sini? Ibu yang nenenin biar Haji Marco yang videoin. Ketawa. Di rumah Ya, aja Pak Haji. Di rumah aja ya. Di rumah udah pasti Pak Haji. Kalau di rumah pasti ya. Iya. Ya, ya. Makasih ya Pak Haji, maafnya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji, saya nama Rusmini dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Kesini sama siapa? Sendiri Pak Haji? Sendiri. Iya, sendiri. Tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Gimana ceritanya tahu RDI? Saya pas sering nonton YouTube. Memang pas kalau mau masak apa kan saya cari di YouTube. Tapi kok selalu Pak Haji yang muncul gitu. Selalu saya muncul. Iya, jadi saya lihat ya alhamdulillah pas waktu itu kena anugerah anak saya kecelakaan Pak Haji. Ya, Jadi laki saya- perempuan. Laki-laki. Nah, Jadi saya pakaikan ilmu gimmick-gimmick itu sama sedekah pembersih WC. 100.000 Iya. Ya alhamdulillah tadinya ini sudah hancur mukanya ini Pak Haji. hancur. Iya ini. Mau diangkat sama dokter kan. Tapi karena ingat itu ilmu Pak Haji, saya sedekah paginya itu 3 amplop saya sedekah. 3 orang itu Pak Haji, alhamdulillah keluar itu nggak jadi diangkat. Tadinya ini harus diangkat gerahamnya ini. Sudah hancur kata dokter. Alhamdulillah itu Pak Haji. Jadi datang saya juga di sini. Jadi Tadi, ibu sehari-harinya di Balikpapan apa kegiatannya? di Balikpapan jaga cucu aja Pak Haji. Jaga cucu. Iya. Usia ibu berapa? Saya 53 Pak Haji. 53. Jadi di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak-anak, 6 anak saya. Anak berapa? 6, 7. 6? Ya. Cucu Itu saya 6. 6-nya lahir normal semua atau ada yang sesar? Alhamdulillah normal semua tanpa jahit Pak Haji. Wow. Alat kelaminnya sebesar apa, Bu? Nggak tahu juga Pak Haji. Ya, Ada alhamdulillah. sekaleng Hongkuan. Ya ada kayaknya. Mau lihat. Tapi kan sudah rapat Mau Pak Haji. lihat. Waktu itu untuk beranaknya, tapi sudah rapat Pak Haji. Udah rapat Ya, lagi ya. alhamdulillah ya. Suami udah meninggal 10 tahun Pak Haji. Iya, iya. Ya. Suami? Suami udah meninggal. Meninggal. Iya Pak Haji. Udah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Berarti alat kelamin nganggur 10 tahun. Enggak nganggur. Ah. Enggak Pak Haji. Ini saya baru nikah juga. Wah. Iya, sudah 7 bulan. Tapi itu tadi Dasar. saya mau tukar tambah suami bisa Pak Haji. Bisa. Ya? Nah, itu sudah Pak Haji. Bisa. Suaminya kurang mesra gitu Pak Haji. Kurang mesra. Iya. Ngaceng nggak? Ngaceng sih Pak Haji. Oke. Cuma ini Pak Haji, baru 2 hari ini jantungku tuh kayak meledak-meledak Pak Haji. Bisa gak alat kelaminnya dipakein garam? Biar mesra. Anak kelamin siapa ini Pak Haji? Iya ini Pak Haji dapat anugerah lagi nih si suami di Balikpapan itu main cewek lagi nih, anak-anak yang lihat di status itu kan. Iya. Nah itu juga yang jadi galau 2 hari ini saya di sini Pak Haji. Sebenarnya udah boleh galau kan, tapi namanya dia lihat kan screenshotan semua tuh dikasih lihat anak-anak nih mak, bilangnya pujian mama ini.
main cewek lagi di TikTok gitu kan. Oh iya? Nah itu lagi Pak Haji, saya mau jadikan tumbal atau gimana? Nah, itu Tumbal. sudah, Pak Haji. Kita jadiin tumbal aja Iya. dah. Iya itu sudah. Ya, Pak Haji. jangan tukar tambah ya. Enggak usah ya Pak Haji. Gak usah lah, kita jadiin Iya. tumbal aja. kekayaan saya Pak Haji ya. Iya, buat pesugihan. Amin. Jadi suami yang kedua usianya berapa? 56. Yang ke saya nikah yang kelima Pak Haji. Wow! Iya, jadi 2 tahun meninggal suami itu sempat nikah cuma 3 bulan Pak Haji. Suami yang pertama, anaknya berapa? 6. 6. 6 cucu 6 buyut 1 sekarang. Suami yang pertama. Iya, Suami 6. yang kedua. Tidak ada anak 3 bulan aja nikahnya Pak Haji. Suami yang ketiga. Itu juga tidak ada anak. Karena saya kan sudah haid kan, menopause. Suami yang keempat. Yang keempat juga beberapa bulan aja. Suami yang kelima. Ya, ini baru 7 bulan udah mau bertingkah lah Pak Haji. Suami yang ketujuh. Belum, baru mau cari. Iya. Sekarang pertanyaannya dialihkan ke Haji Marco. Iya. Coba nanya Haji Marco. Mana mic-nya? Interview. Yang pertama rasanya gimana, yang kedua gimana, yang ketiga gimana, keempat gimana, kelima gimana, keenam gimana, ketujuh gimana? Tapi hati-hati nanti ngaceng nanti Pak Marco. Ya. Kan bahaya kan Yang Pak Haji. pertama bentuknya gimana, Iya. yang kedua bentuknya gimana, yang ketiga gimana, keempat gimana, kelima gimana, keenam gimana, ketujuh gimana? Ya, mewakili Pak Haji ya. Iya. Jadi yang paling enak yang nomor berapa tuh? Ya nomor 1 pastinya. Wah. Kalau hidup anak saya 8 Pak Haji. Iya. Oh, terus mewakili Pak Haji juga nih ya. Yang paling besar nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 juga, Iya. weh, nomor 1 segalanya Tidak tahu. ada yang ngalahkan nomor 1. Wah. Ini acara apa? Ini udah. Kacamata gue jadi retak. Kacamata gue jadi retak. Itu ngembun Pak Haji, nah Ngembun. nafas. Oh iya iya. Oh ngembun. Kirain Saya suka retak. yang begini Pak Haji sama Pak Haji itu saya suka nonton itu kan jadi ketawa-ketawa sendiri kan. Oh ibu suka ketawa. Iya, Kalau jadi- nonton YouTube Iya. RDAE. Jadi saya kayaknya kesini nih saya ndak abdol kalau ndak jabat tangan Pak Haji, minta restu, minta anunya untuk jalin ilmu Pak Haji. Karena Iya. saya hari Minggu udah balik ke Balikpapan Pak Haji. Kenapa nggak pulangnya Senin? Masalahnya nih ini yang laki-laki satu ini Pak Haji ini sudah bikin saya geregetan ini. Alah, ngapain? saya maunya Senin. Jadi ibu hari Sabtu ikut acara testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun. Hari Minggu ibu ijab kabul di dalam kolam renang Totet. Dari sini bu naik odong-odong. Sudah Pak Haji. Ah, Sudah minggu tadi. kapan? Minggu tadi saya sama Pak Marco kan naik odong-odong. Iya. Nah Saya- besok ulangi lagi. Saya maunya tapi Senin. tiket Pak Haji udah dibeli. Tiket naik apa? Naik pesawat jam 5 subuh hari Minggu. Oh, hari Minggu. Iya Pak Haji. Jadi saya Sabtu. Oh jadi ibu udah ijab hari Minggu kemarin? Ya, saya datang hari Kamis yang kemarin tanggal 31 saya tiba di sini. Jadi tanggal Berarti gini, nanti ibu hari Sabtu hari Jumat malam Sabtu, Iya, Pak ibu Haji. wajib nyanyi sama Mbak Ratih Mbak Ratih. yang cair 400 miliar. Amin. Iya, Biar Pak Haji. ketularan. Mbak Ratih Amin. cair, Mbak Ibu juga harus cair. Amin, amin, amin. Gitu. Cuman Siap, Pak Haji. bedanya Mbak Ratih cair 400 miliar. Berangkatin anak yatim umroh sama haji OEHNA plus, ibu cair kawin lagi. Ya. Amin. Wow. Tapi saya mau kawinnya sama Ustadz Pak Haji. Sama Ustadz? Iya, siapa Udah ada tahu pilihannya belum? sosok non? Udah ada pilihannya belum? Belum, siapa tahu Pak Haji yang carikan maksudnya gitu. Ada Ustadz Marco. Oh ya Bu, nyambung lagi dari Pak Haji. Iya. Itu dari antara yang 5 itu yang paling doyan itu yang mana? Yang setiap hari minta aja. Yang pertama tetapnya Pak Haji. Wih. Iya, yang pertama. Wih, keren. Karena suami itu kerja di RIK kan 2 minggu sekali baru datang gitu. Jadi memang siap melayani karena kan di RIK temennya bule-bule tuh. Nah kayak gitu. Jadi ya kalau kurang-kurang servisnya ya perempuan-perempuan kan banyak di luar sana. Kayak gitu. Jadi Ibu bisa karena meninggal atau karena
Yang pertama meninggal. Meninggal, iya. Yang kedua cerai hidup, ketiga cerai hidup, Iya. keempat cerai hidup, Iya. kelima cerai hidup, Belum keenam Pak, cerai yang hidup, kelima ketujuh ini. cerai hidup. Belum, yang kelima baru ini Pak Haji. Oh, kelima, Ini kirain yang udah kelima. ketujuh. Belum Pak Haji. Yang kelima ini baru 7 bulan udah main cewek lagi di TikTok ini. Makanya 2 hari ini bikin saya gregetan. Jadi ya, ibu pengennya yang nomor 5 meninggal aja gitu ya. Kalau meninggal langsung karena cair. udah nyakitin ibu ya. Ya, kalau meninggal langsung cair triliun nggak apa-apa ya kan, jadi tumbal ya Pak Haji. Iya. Karena menyakitkan dia kan. Sudah enak aja ya kan, tadinya udah dari susah diangkat di rumah ya, sudah bagus-bagus kerja Pak Haji, bertingkah lagi main perempuan lagi nih di TikTok. Di antara nomor 5 itu yang paling muda nomor berapa? Yang paling muda tetap suami yang paling muda. Yang pertama. Iya. Oh. Ya kan karena saya sudah umur juga, jadi suami dapat tuh ya sudah umur-umur juga gitu. Saya nikah umur 13 tahun, suami umur 23 tahun. Oh. Jadi sekarang cucu saya 6, dari 6 anak itu buyut saya 1. Ya, nikah lagi seberapa tuh nggak punya anak karena saya sudah anda haid Pak Marco. Oh. Ya ibu kayaknya sih masih bisa, ada nomor 6, nomor 7, nomor 8 ya Pak Haji ya? Sampai ke 9. Sampai 9, karena kata Pak Haji ibu masih pulen. Alat kelaminnya masih Pulen. elastis. Elastis. Sudah Masih tua Pak elastis. Haji, kalau bisa tuh sudah, maksudnya yang terakhir nomor 5 ini sudah tapi Ah, sudah tinggal. 9, saya maunya 9. Masya Allah tabarakallah. Saya sabdain 9. 9 Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Nah, nomor 9-nya dapatnya di mana nanti Pak Haji? Hah? Nomor 9-nya dapatnya di mana nanti? Luar negeri. Kiai. Amin. Ustaz. Amin. Yang Maksudnya ke-9. ke sini atau di mana gitu Pak Haji? Di balik papan. Oh, di balik papan. Ya, jadi di balik papan tuh ada ustadz yang kejepit. Mate lah tuh Pak Haji. Iya ibu. Oke, sebelahnya. Sebelahnya. Sebelahnya nama Assalamualaikum Pak Haji. ya, Nama Nurhana dari Cibitung Pandeglang. ya. Kesini masih apa? Sama suami itu suaminya. Ya. Saya mau Den, tawarin makan, Den. sehat badan Pak Haji. Tawarin makan semuanya, Den. Itu Badan saya Agung sakit-sakitan. makan. Sakit kepala gitu, sering sakit. ya. Dan pastinya ingin punya uang masuk setiap hari gitu Pak Haji. Ya, Dan pulang dari sini pastinya bawa uang 100 juta itu Pak Haji. Pasti. Pasti. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. ya. Itu Jadi aja. nanti diajarin ya. Bos, dengerin dulu ceramah yang tadi. Nih Pak, dengerin Pak, Bu, dengerin nih. Ini ceramahnya. Saya ngajarin 6 tahun yang lalu baru kejawab tadi malam. Nih saya dengerin. Coba dengerin Pak. Kalian boleh benci sama pemerintah sekarang. Siapa yang ya Allah. Ada 3 orang Pak yang tidak pernah. Ada 3 orang Pak yang tidak pernah. Dengerin, Bu, rugi, Pak. Selalu untung. Dalam surah Fatir ayat 29. Orang yang ngerjain 3 amal ini pasti untung dan enggak pernah rugi. Innalladzina Gung, yatluna minta es batu, Gung. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu pasti untung, kagak pernah rugi. Itu Allah yang nyebut Pak. Di ujung ayat itu yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berharap kepada Allah, perdagangannya, usahanya lan tabur, tidak akan pernah rugi. Kenapa orang membaca aja Pak? Membaca aja itu nggak pernah rugi. Satu, Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokoknya yang dia baca ayat Quran dihitung ibadah. Tuh ayat Al-Quran. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Paham kek? Nggak paham kek? Maka dia mendapatkan nilai ibadah. Kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan 2 hal. 1, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah nih anak-anak kita, Allah bukain lebar-lebar.
untuk bisa menuju ke Mekah dan Madinah. Ada 3 orang Pak yang tidak pernah rugi, selalu untung. Dalam surah Fatir ayat 29. Orang yang ngerjain 3 amal ini pasti untung dan enggak pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu pasti untung, kagak pernah rugi. Itu Allah yang nyebut, Pak. Di ujung ayat itu, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berharap kepada Allah, perdagangannya, usahanya lan tabur, tidak akan pernah rugi. Kenapa orang membaca aja, Pak? Membaca aja itu nggak pernah rugi. 1, Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokoknya yang dia baca ayat Quran dihitung ibadah. Tuh ayat Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Paham kek? Enggak paham kek? Maka dia mendapatkan nilai ibadah. Kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan 2 hal. 1, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Oke. Ya, sudah dengar. Bro, terangin. Iya. Jadi itu di surat Fatir ayat 29. Jadi nanti dibuka, baca, pahami artinya supaya menambah motivasi, nambah semangat, nambah yakin, tambah yakin sehingga semua hajatnya bisa terkabul. Apa isinya? Ada 3 hal. Yang ini semua adalah selalu disampaikan Pak Haji kepada kita semua. Yang pertama, di surat Fatir itu orang-orang yang mengerjakan 3 hal ini dijamin oleh Allah dia akan selalu mendapatkan keuntungan di dalam tijarohnya. Tijaroh itu adalah perdagangan. Jadi usahanya selalu untung, usahanya tidak mungkin rugi. Syaratnya apa? Syaratnya praktekin 3 hal. Jadi ini semua sudah ditekankan Pak Haji kepada kita semua. Nah, rangkumannya yang selalu disampaikan Pak Haji itu ada di sini ini, di surat Fatir ayat 29. 1. Siapa itu yang dijamin Allah usahanya selalu untung? Tadi disebutkan tadi adalah orang-orang yang selalu membaca kitabullah, selalu membaca Al-Quran. Nah, kapan membacanya? Di surat Al-Muzammil ayat 1-6. Di ayat yang ketiga disebutkan membacanya adalah di nisfahu awingkus minhu qalila. Jadi di 1/2 malam itu kita disuruh Allah untuk bangun, sholat dan baca Al-Quran. Itu di surat Al-Muzammil. Ini rangkumannya dijamin ini oleh Allah untuk kita selalu untung usaha kita. Apa tadi? Yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua adalah wa aqimus sholah, orang yang menegakkan sholat. Termasuk yang ditekankan selalu oleh Pak Haji adalah jangan bolong sholat ba'diyah qobliyahnya. Yang kedua, sholat tahajud jam 1/2 malam, bangun jam 00. Rangkumannya ada di surat ini, Fatir 29.
sholat, tobat. Yang kedua. Yang ketiga, menafkahkan, meninfakkan, mensedekahkan hartanya. Sedekah subuh. Maka Pak Haji selalu Alhamdulillah nggak bolong Pak Haji. Iya, maka selalu sampaikan Pak Haji. Sedekah Jumat barokah. Alhamdulillah sedekah Jumat barokah lebih banyak daripada sedekah subuh. Ya. Nggak bolong. Ya. Jadi 3 hal ini rangkumannya yang selalu disampaikan Pak Haji ada. Nenen. Pasti. Pasti. Jadi terangkum di Fatir 29. Ya. Punten Pak Haji. Itu yang kalau untuk sedekahnya itu saya yang belum bisa itu Pak Haji. Hah? Untuk sedekahnya belum bisa. Nggak apa-apa. Ibu punya suami gak? Itu suaminya. Nah, nenenin bisa gak gantinya? Bisa kalau nenenin mah. Ya udah, nenen. Jadi nenen dianggap kayak kotak tromol. Soalnya kalau sedekah itu kan uangnya juga tidak dapat setiap hari Pak Haji. Kalau nenen ada gak? Nenen mah ada. Pentilnya ada? Ada. Oh iya, ya udah. Nenen ya. Bisa kan? Iya. Ntar habis ini nenen ya.